Ceritanya sekarang Bapak sudah nyusun dokumen pengadaan, dokumen tender udah disusun, udah diumumkan. Pada hari keempat setelah pengumuman, itu Bapak lakukan penjelasan, unwijing, ya Pak ya. Penjelasan itu tujuannya satu, untuk cek ombak, mengetahui seberapa besar minat calon penyedia, dan menjelaskan hal-hal yang boleh, hal-hal yang tidak boleh, dan menjelaskan hal-hal yang harus diisi, dan menjelaskan hal-hal yang harus diupload. Kalau Bapak tendernya tender pakai SPSE, sistem pengadaan secara elektronik. Bapak jelaskan ini pakainya 1 file, 2 file, atau pakai dua tahap. Oke. Udah nih penjelasan, udah jelas. Udah clean and clear setelah penjelasan. Langkah berikutnya, di sini Bapak menilai kualifikasi calon penyedia. Nah, di sini nanti Bapak harus tahu bagaimana menentukan calon penyedia ini kompeten atau enggak. Ya, di sini Bapak harus mampu menentukan persyaratannya apa. Nih, kalau nanti berikutnya pemilihan, evaluasi penawaran. Kalau di sini untuk bagaimana bahasa awamnya ini mencari calon penyedia yang menang itu mampu dan memenuhi syarat. Jangan sampai dapat tadi kaleng-kaleng karena salah tadi, salah menentukan persyaratan kualifikasi, cara salah mengevaluasi kualifikasi. Jadi harus tentukan persyaratannya. Yang kedua, bagaimana nanti Bapak melakukan penerimaan. Kalau Bapak tendernya tender elektronik, kan nanti kalau kualifikasi itu penyedia mengisi tabel kualifikasi, mengupload mungkin NIB, mengupload NPWP, mengupload surat domisili, dan seterusnya. Nanti Bapak tinggal download. Itu kalau menggunakan metodenya lelang elektronik, tender elektronik. Tapi kalau Bapak manual, jadi penyedia biasanya kan pakai box tuh. Kotak box. Penyedia memasukkan surat penawaran, apa pakai 1 file, 2 file, atau pakai dua tahap. Bapak harus bisa dua-duanya, mana yang pakai elektronik, mana yang pakai manual. Ya, biasanya kalau zaman dulu pakai amplop gitu kan, amplop coklat. 1 file, 2 file, atau 2 tahap. Itu cara Bapak menerima dokumen kualifikasi. Dan Bapak Ibu harus bisa melakukan verifikasi, ya, dan melakukan uji independensi. Ya, uji independensi tadi Bapak ada alamat, ada surat domisili, dicek alamatnya benar apa enggak. Jangan sampai tadi kantornya begitu dicek, begitu kita cek alamatnya kagak ada. Ya, kira-kira begitu. Nanti baru Bapak cek nih, apalagi pekerjaan besar, jangan sampai begitu dicek kagak ada alamatnya, kacau nanti. Ya, ini perlu Bapak cek. Nah, yang terakhir, menetapkan calon penyedia yang lulus kualifikasi, kan 1, 2, 3 misalnya gitu kan. Kalau kurang dari 3 gagal, ulang. Kalau nanti di saat kualifikasi ulang 1 lanjut. Ya, kalau bisa nanti kalau pekerjaan, makanya kalau saya pribadi, pengalaman saya kalau pekerjaan-pekerjaan yang kompleks, sebelum kita lakukan proses tender, proses lelang, makanya kita lakukan market sounding dulu supaya yang kompeten ini berminat ikut proses tender itu, supaya menghindari gagal. Kalau gagal lama lagi kan. Untuk kualifikasi, proses prakualifikasi itu secepat-cepatnya 45 hari, Pak. 45 hari itu kapan? 45 hari itu kira-kira 1,5 bulan. Kalau sekali jalan berhasil. Kalau ngulang lama lagi. Makanya kita hindari tender gagal. Makanya salah satunya adalah kita lakukan market sounding kalau pekerjaannya kompleks. Kira-kira begitu, Pak ya. Kita lihat, bahas yang pertama. Ya, nanti Bapak perhatikan ya kualifikasi. Jadi nanti Bapak untuk melihat calon penyedianya ini punya kompetensi atau enggak. Apa yang Bapak lakukan? Tahap proses kualifikasi penyedia adalah menentukan persyaratan dokumen. Apa tadi? Tadi kita bahas NIB, nanti kita bahas KSWP, nanti kita bahas surat domisili, dan surat-surat pernyataan lainnya. Nanti kita tetapkan syarat pengalaman, nanti kita tetapkan syarat peralatan, nanti kita tetapkan syarat SDM. Ya, ini nanti persyaratan dokumen dan data administrasi teknis, kesehatan dan keselamatan kerja, dan keuangan. Kalau di Perpres kalau Bapak pakai dana APBN, syarat keuangan tidak dipersyaratkan. Tapi kalau Bapak menggunakan dananya dana BUMN, mau mempersyaratkan silahkan, selama diatur dalam peraturan direksi.
Tapi kalau Bapak pakai Perpres, pakai dananya APBD, APBN, persyaratan keuangan ini nggak boleh dipersyaratkan. Ya Pak ya, gitu ya. Nanti Bapak petakan dulu, lihat dulu duitnya dari duit mana nih? APBN. Kalau APBN nggak usah dipersyaratkan. Ya, kalau APBD, kalau Bapak dana usaha, ya silahkan. Oke, itu yang nanti Bapak lakukan. Terus Bapak verifikasi tadi, verifikasi, validasi, dan uji independensi. Yang terakhir, kalau memang udah benar-benar yang ditetapkan ini kompeten, barulah Bapak tetapkan daftar penyedia yang lulus kualifikasi. Ya Pak ya, yang lulus kualifikasi. Ini yang nanti tahapan yang harus Bapak Ibu lakukan. Oke, kalau penyedianya badan usaha, ya Pak ya, nanti gimana caranya? Nah, berarti kan apa? Ada apa kalau penyedianya badan usaha? Harus ada legal formalnya. Legal formalnya apa? Ada akte pendirian perusahaan. Nanti Bapak lihat, perhatikan ya. Perhatikan dasar hukumnya ya. Kalau nanti untuk PT itu dasar hukumnya apa? Kalau dia CP apa dan seterusnya. Dasar hukumnya ya. Nah, dasar hukumnya. Nah, ini jenis-jenis perusahaan. Ada yang sekarang ada juga PT perorangan, ada juga yang CP, ada juga yang dan seterusnya. Nah, ini nanti jenis-jenis perusahaan. Nah, ini kita lewat aja nih, nggak terlalu ini. Oke, ini klasifikasi badan usaha ya Pak ya. Tadi ada, Bapak nanti perhatikan pada bawah tender. Syaratnya apa? Ada tadi kalau pekerjaan konstruksi syaratnya ada kecil, menengah, besar non BUMN, dan besar kalau konstruksi. Kalau konsultan konstruksi ada kecil, menengah, dan besar. Ya, Bapak Bu bisa lihat di Perlem LKPP nomor 11 tahun 2021, di situ ada. Nah, ini kita lihat, ini kategori jenis usahanya. Ini kalau nanti ini pada saat Bapak melihat namanya KBLI-nya. Di NIB-nya itu udah ada KBLI-nya, misalnya 40 berapa dan seterusnya. Nah, ini jenis-jenis penyedianya. Besar, kecil, menengah, dan seterusnya. Nah, ini kodifikasinya. Terus lanjut ya, nanti sumber rujukannya. Nanti kita masuk ke bagaimana menentukan kriteria calon penyedia. Nah, itu tadi bisa, kalau yang tadi syaratnya Bapak lihat di regulasi, lihat di ketentuan lainnya. Nah, kalau nanti pada saat Bapak akan melaksanakan tender, baik pra maupun pasca kualifikasi, apa yang harus Bapak persyaratkan? Kriterianya, pertama tadi, kualifikasi administrasi. Apa itu kualifikasi administrasi? Ya, kualifikasi administrasi itu pertama izin usaha, legalitasnya. Kalau Bapak konstruksi berarti ada NIB, ada SBU, sertifikat badan usaha. NIB dan SBU yang sesuai dan masih aktif. Itu Bapak persyaratkan. KBL-nya nomor berapa? Ini bangunan apa? Jalan, gedung, atau bangun saluran air, atau bangunan yang lain. Ya, yang SBU-nya masih aktif, nggak sesuai. Itu nanti di persyaratan kualifikasi teknis. Yang pertama apa? NIB-nya, SBU-nya yang sesuai dengan paket yang Bapak akan tender. KBLI-nya nomor berapa? Itu bahasa awamnya. Yang kedua apa? Yang kedua KSWP, keterangan status wajib pajak aktif. Dari mana suratnya? Dari kantor pajak. Keterangan KSWP, pajaknya aktif. Artinya perusahaan itu bukan perusahaan tidur. Ya, perusahaan itu memang aktif melakukan transaksi. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga ada surat keterangan domisili. Ya, nanti Bapak cek kantornya ada kagak, aktivitasnya ada enggak, dan seterusnya. Jangan sampai nanti Bapak begitu dicek, mungkin dicek sama LSM, ternyata perusahaan itu kantornya sesuai domisili kagak ada. Jangan. Makanya fungsi Bapak sebagai Pokja, sebelum perusahaan ini ditetapkan lulus kualifikasi atau enggak, tolong dicek tadi semuanya ini memang valid datanya. Bisa dipertanggungjawabkan. Memang PT-nya di PT A, alamatnya di mana, di alamat tersebut memang ada aktivitas sebagai kantor. Nah, ini namanya kualifikasi administrasi. Dan berikut surat-surat pernyataan lainnya. Salah satunya apa? Fakta integritas dan seterusnya. Ini kualifikasi administrasi. Ini yang nanti Bapak persyaratkan di dalam LDK, lembar data kualifikasi administrasi. Seterusnya apa? Bapak tetapkan kualifikasi teknis. Kualifikasi teknis itu apa? 3. Pengalaman. Perusahaannya punya pengalaman sejenis atau enggak?
Kalau Bapak bangun jalan tol, berarti perusahaannya punya pengalaman bangun jalan tol, baik sebagai kontraktor utama maupun dia sebagai subkon. Pengalaman sejenis sesuai dengan bidang yang dipersyaratkan. Ini persyaratan kualifikasi teknis, punya pengalaman yang sesuai. Yang kedua apa? Punya peralatan. Yang ketiga apa? Punya SDM. Bapak percaya nggak pekerjaan konstruksi? Ditanya, Bapak punya tenaga ahli? Nggak ada. Punya peralatan? Kagak ada. Nggak bisa. Ini pekerjaan fisik, kagak bisa virtual. Dan yang ketiga, ini khusus untuk Bapak kalau BUMN masih boleh. Ya, keuangan. Kalau keuangan harus punya uang minimal berapa rupiah. Ya, berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit. Kalau KPBU biasanya kita persyaratkan ini. Syarat laporan keuangan, berapa persen. Ya. Nah, ini jenis-jenis kualifikasi, ini dokumennya Bapak tentukan di dalam LDK. Ya, Bapak tentukan di dalam LDK. Ya, tadi ini kualifikasi administrasi, ada akte pendirian, ada izin usaha, ada TDP. Kalau Bapak konstruksi nanti ada SBU dan seterusnya. Ada surat domisili dan seterusnya. Ini kualifikasi administrasi. Kemudian kualifikasi teknis. Nah, kok ini masih administrasi nih, NPWP dan seterusnya. Kemudian kualifikasi teknis. Nah, ini. Itu surat pernyataan. Kualifikasi teknis, ya berarti ini dari pengalaman. Kalau dipakai dana APBN sekarang, itu harus ada nilai kinerja penyedia. Nilai rapot penyedia paket sebelumnya bagus apa jelek. Itu harus diisi nanti. Terus dari pengalaman tadi ya, dari pengalaman, dari peralatan, ya, dan seterusnya. Ya, dari biasanya dari pengalaman, SDM, dan peralatan. Ini tadi, pengalaman, personil, dan peralatan. Ini perlu Bapak cek. Apalagi nanti Bapak kalau pekerjaannya berat-berat, pekerjaannya besar, perlu alat berat, cek. Alat beratnya ada enggak? Gitu loh. Ini kualifikasi administrasi. Kualifikasi teknis ya, kualifikasi teknis. Nah, nanti kalau kualifikasi keuangan ini biasanya berdasarkan audit payroll, laporan keuangan yang telah diaudit. Atau memang perusahaan itu likuiditasnya bagus, dia punya saldo uang cash sekian rupiah. Ya, kalau nanti ada pemalsuan, nanti urusannya dengan blacklist, sanksi blacklist. Karena kalau dia pemalsuan, sanksi blacklistnya selama 2 tahun. Saya pernah begitu. Kita ada pekerjaan jasa outsourcing. Begitu kita cek izin usahanya, ternyata izin usahanya palsu. Jasa pengerah tenaga kerja ternyata palsu. Nah, kalau seperti itu berarti pemalsuan dokumen. Perusahaan bisa kena sanksi selama 2 tahun. Kira-kira seperti ini. Nah, ini nanti penyampaian persyaratan. Bisa secara manual tadi kan, kalau lelangnya lelang manual berarti manual. Pakai istilahnya pakai satu sampul, 2 sampul, atau 2 tahap. Bisa secara manual. Tapi kalau Bapak secara elektronik berarti dia mengupload. Ya, kalau Bapak PSFC dia ngupload ya. 1 file, 2 file, atau pakai 2 tahap. Ini cara penyedia menyampaikan penawaran, ya, menyampaikan dokumen kualifikasi. Nah, sekarang bagaimana nih caranya Bapak ngecek, ya, ngecek. Nanti tugas Bapak sebagai Pokja, tadi Bapak udah menentukan kriteria-kriterianya di dalam dokumen kualifikasi. Kalau dia di LDK namanya, lembar data kualifikasi. Nanti tugas Bapak adalah memverifikasi, ya, apakah semua dokumen yang disampaikan baik secara langsung, email, atau juga ke website memenuhi persyaratan. Bapak minta RIB-nya, NIB-nya jasa lingkungan 400 sekian. Ternyata penyedia NIB-nya sesuai, berarti keterangan sesuai. Bapak mensyaratkan SBU sesuai. Berarti kan nanti dia mengupload dokumen SBU-nya. Ya, sesuai. Nah, berikutnya apa? Berikutnya, Bapak cek, Bapak bisa ngecek kalau Bapak SKA, SKT kan pakai scan barcode tuh Pak ya. Di LPJK Net ya, bisa nanti Bapak lakukan scan barcode. Ya, scan barcode. Nah, ini silakan nanti Bapak bisa melakukan uji independensi, ya, sesuai atau enggak. Kalau enggak sesuai, ini bisa Bapak Ibu gugurkan, ya. Kira-kira seperti ini. Ini tahapannya bagaimana cara melakukan kualifikasi. Jadi Bapak evaluasi administrasi, evaluasi teknis, ya,
Kalau teknis gimana? SKP-nya nanti dia kan di dalam tabel kualifikasi itu menyampaikan daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan. Ingat, kalau kecil maksimal 5. Begitu Bapak cek, berapa pekerjaan yang sedang dikerjakan? 4. Berarti SKP 5 dikurang P, 5 dikurang 4, masih ada sisa 1. Tapi kalau dia udah ada 5, berarti SKP-nya 0. Walaupun dia penawarannya bagus, gugur nggak? Gugur, karena SKP-nya udah habis. Ya, kira-kira begitu. Kalau paketnya kecil. Kalau non kecil 1,2 kali N. Gitu ya Pak ya. Itu kalau pengecekan SKP. Nanti KD kita lihat berdasarkan daftar kontrak yang pernah dikerjakan dalam 15 tahun terakhir. Kalau Bapak ada paketnya berapa? Paketnya 60 miliar. 60 miliar. Berarti KD-nya berapa? Minimal perusahaan punya pengalaman sejenis. KD sama dengan 3N NPT, berarti dia minimal punya pengalaman 20 miliar paket yang sejenis. Itu kita ngecek pengalamannya ya. SKP dan KD, kemampuan dasar. Kalau peralatan harus ngecek peralatannya. Pengalaman saya kita harus turun ke lapangan gitu. Kalau SDM ya kita harus ngecek lapangan. Ya, itu yang benar-benar Bapak tolong nanti. Intinya begini, apa yang Bapak lakukan, langkah-langkah yang Bapak lakukan, semuanya ketentuannya sudah Bapak tuliskan di dalam dokumen kualifikasi. Dan semua yang telah Bapak lakukan, dibuat kertas kerjanya. Dibuat kertas kerjanya, catat setiap dokumen yang diambil. Nanti ada berita acaranya. Kalau nanti ada foto, Bapak foto dokumennya. Nah, barangnya, alatnya, alamatnya dipoto. Ya. Saya selalu minta ke Pokja itu foto di depan pelang PT-nya, foto pet gitu kan, kelihatan bahwa apakah Pokja sudah melakukan pembuktian kualifikasi.